طيب kita lanjutkan kitab Misk Al-Khitam Syarah Umdatul Ahkam. Masih kita lanjutkan sebagian permasalahan yang berkaitan dengan hadis yang kita bacakan kemarin, nomor 185, tentang seseorang yang datang kepada Nabi SAW dan menyebutkan kasus dia, bahwa dia telah berhubungan badan dengan istrinya ketika di siang Ramadan. Nah, sehingga Nabi SAW memberikan hukum kafarah atas perbuatan ini dengan 3 perkara. Yang pertama, kata Nabi SAW apa? Ada yang ingat? Kafarah ahsant, membebaskan seorang budak. Nah, yang kedua apa? Nah, memberikan berpuasa. Nah, la ba'as, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian ketiga, memberikan 60 miskin. Nah, taib, kita lanjutkan permasalahan yang berkaitan dengan ini. Kata penulis di sini, idza akala nasiyan fa dhanna annahu aftar bidzalik thumma jama'a 'amidan. Apabila seorang yang saum itu makan karena lupa, dia makan dalam keadaan lupa, kemudian dia sadar dan dia menganggap saumnya telah batal, kemudian dia apa? Melakukan hubungan badan. Wadah. Dia makan, kemudian dia lupa, selesai, kemudian menganggap saumnya sudah batal dan dia berhubungan badan. Apakah yang wajib bagi dia? Nah, al-qaulul awal, pendapat yang pertama, alaihi al-qadha wa kaffaratun alaihi wala kaffarah alaihi, afwan. Maka wajib dia mengqadha dan tidak ada kafarah baginya. Lihat, subhanallah, apa hukum yang dilahirkan disebabkan perbedaan sebab, kan gitu. Dan ini pendapat al-Imam Malik, Asy-Syafi'i, wa Abi Thawr, wa Ibnu al-Mundzir. Nah, kenapa? Katanya li'annahu wata'a wa huwa ya'taqid ibahatah. Karena apa? Dia melakukan hubungan badan karena menganggap perbuatan ini boleh. Dia menganggap udah apa? Sudah batal saumnya karena makan, bukan karena apa? Bukan karena jima. Wadah. Kemudian pendapat yang kedua, alaihi al-kafarah, maka wajib juga bagi dia membayar kafarah, wa huwa wajhu fi madhhabi asy-Syafi'iyyah, li'anna alladhi dhannahu huwa kaunuhu muftiran bi'aklin nasi la yubih lahu al-wutu' bi khilafi ma law dhanna annahu al-lail. Nah, khulasah, maka pendapat pertama yang lebih tepat, Allah a'lam, dia wajib mengqadha dan tidak ada kafarah bagi dia, kan gitu, karena dia apa? Dia menganggap udah enggak saum lagi. Nah, kemudian permasalahan yang berikutnya, idza akala nasiyan wa alima annahu la yaftir bihi thumma jama'. Jika dia saum kemudian dia makan dalam keadaan lupa dan dia mengetahui bahwa itu tidak membatalkan saumnya, ya kan? Kemudian dia melakukan hubungan badan, apa yang wajib bagi dia? Berkata Nawawi rahimahullah, idza akala nasiyan wa alima annahu la yuftir bih thumma jama'a fi yawmihi fayuftir wa tajibul kaffarah bila khilaf indana. Tidak ada perselisihan di mazhab Syafi'iyah apabila seseorang makan karena lupa dan mengetahui itu tidak membatalkan saumnya, kemudian dia melakukan hubungan badan, maka apa? Wajib bagi dia kaffarah. Wajib bagi dia kaffarah. Berbeda dengan orang yang pertama, menganggap saumnya apa? Batal. Jelas. Ya kan? Yang kedua, dia makan, dia tahu makan yang enggak
disengaja atau lupa itu tidak membatalkan saum dia misalnya. Kemudian dia melakukan jima misalnya, maka wajib bagi dia kafarah. Kemudian masalah idza jama'a fi awwal an-nahar thumma marid aw janna aw safar fahal tasqut al-kaffarah, apabila dia melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan kemudian dia sakit, ya kan, atau dia gila atau dia safar, apakah boleh, artinya apakah kafarah ini hilang darinya, jatuh, enggak dibayarnya kafarah? Wadah. Taban tidak boleh seorang melakukan hiyal, melakukan tipu daya di dalam agama. Contohnya misalnya apa? Sebagian manusia kan gitu, ingin melakukan hubungan badan, maka dia bersafar supaya apa? Supaya boleh. Karena safar apa? Rukhsah kan gitu. Nah, ini di antara hiyal wallahu alam, perkara yang dilarang, bukan karena safar, memang karena ada hajat, tapi apa? Supaya lepas dari Ramadan. Nah, walaupun sebagian mengatakan daripada dia membayar kafarah, dia melakukan safar apa? Yang mubah kan gitu. Tapi nah, ini dilarang sebagian ahlul. Kenapa? Kenapa dihindari ibadah kan gitu? Kenapa dihindari ibadah? Baik. Al-qaul al-awwal la tasqut. Pendapat yang pertama mengatakan yakni wajib dia membayar kafarah. Enggak ada jatuh hukum kafarah itu dari dia. Walaupun dia pada hari itu gila atau sakit atau safar. Wa huwa qaul Malik wal Laits wa Ibnu al-Majishun wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawr wa qaul Syafi'i. Nah, apa hujjah mereka? Annahu hina al-jima' kana mimman yajib alaihi shaum. Kenapa? Karena ketika dia melakukan hubungan badan, dia wajib harusnya shaum pada saat itu kan gitu. Wa matara'a minal udhur, adapun udhur yang datang setelahnya, baik dia safar atau dia gila atau dia sakit, maka tidak menjatuhkan hukum kafarah itu. Pendapat yang kedua mengatakan tasqut al-kafarah. Kafarah itu bebas dari dia. Ini pendapat Al-Thawri, Imam Sufyan Al-Thawri wa ashab al-ra'i, yakni ashab Abi Hanifah. Wa qaul al-thani lisy-Syafi'i, pendapat kedua li asy-Syafi'i rahimahullah. Apa hujjah mereka? Mereka mengatakan anna shaum hadzal yaum, yakni shaum pada hari itu, kharaj an kaunihi mustahiqqan, yakni dia sudah tidak berhak untuk shaum kan gitu. Dia bukan orang yang wajib lagi shaum pada hari itu. Falam yajib al-wutu' fihi kafarah, sehingga kalau dia melakukan hubungan badan maka tidak wajib baginya kafarah, seperti seorang yang musafir, itu kata mereka. Nah, maka yang tepat wallahu alam al-qaulul awwal, pendapat yang pertama. Nah, beda dengan kasus tadi ya, yakni ini belum jima, sengaja kamu mau jima nanti ketika safar. Kan itu, mengambil rukhsah sehingga boleh berbuka, kemudian melakukan hubungan badan. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh dia mengambil rukhsah, sebagian lagi mengatakan safar yang niatnya kayak gini tidak boleh mengambil rukhsah. Ini ucapan sebagian ahli ilm, tapi yang lebih tepat Allahu alam, dia boleh mengambil rukhsah, tapi dia berdosa kalau niatnya untuk keluar dari apa? Ramadan, sehingga dia bebas melakukan hubungan badan. Sementara Allah Jalla wa Ala mengatakan kan itu, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Dia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena aku. Ini karena Allah Jalla wa Ala. Nah. Kemudian masalah muhimmah. Man aftara amdan fi Ramadan li ghairi udhrin, hal alaihi al-qada? Barang siapa yang berbuka dengan sengaja di siang hari Ramadan tanpa uzur, apa yang wajib bagi dia? Apakah dia boleh mengqadha? Wadah? Kan itu, tidak tahan lagi jam 12 baru masak rendang gap dimakan. Berbuka saholala dengan sengaja. Nah,
atau tidak tahan lagi pasang rokok. Apa yang wajib bagi dia? Apakah bagi dia nanti dia qadha ini yang dia batalkan ini? Jelas? Atau enggak ada qadha bagi dia? Nah, ini permasalahan yang diperselisihkan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan alaihil qadha, wajib bagi dia mengqadha, wa huwa qaul 'ammati ahli al-'ilm bal naqala atau nuqila al-ijma'. Naam, di antara yang menukilkan ijma' Ibnu Abdul Bar, ajma'atil ummah wa nuqilat wa naqalatil kaffah fi man lam yasum Ramadan 'amidan. Siapa yang sengaja berbuka di siang hari Ramadan dengan sengaja tanpa uzur, wa huwa mu'minun bi fardhihi, kan itu, dan dia yakin beriman tentang wajibnya, wa innama tarakahu asyarran wa bataran ta'ammada dzalik thumma taba anhu, kemudian dia bertaubat. Pertama, jelas siapa yang berbuka di bulan Ramadan tanpa uzur dosa besar, kabira min kabairidz dzunub. Ini perlu diperhatikan, kan gitu. Bahkan Nabi SAW disebutkan dalam riwayat melihat orang-orang yang memukul-mukul wajahnya. Nah, dosa besar. Dosa besar bagi siapa yang berbuka di siang hari Ramadan. Ini bukan perkara yang ringan. Wajib bagi dia bertobat. Kemudian apa setelah itu? Ini kita pembahasannya di sini. Karena masalah membatal atau berbuka di siang hari Ramadan itu biasanya di pembahasan akidah, kan gitu, atau yakni akhlak seperti al-kabair. Tapi ini masalah hukum. Setelah itu, misalnya dia bertobat, misalnya menyesal dia bertobat, apakah wajib dia mengqadha hari yang dia berbuka itu? Nah, pendapat yang pertama telah kita sebutkan, wajib bagi dia mengqadha. Nah, kemudian pendapat yang kedua, tidak ada qadha bagi dia, tidak ada qadha. Dia berbuka pada siang itu udah habis. Karena yang mendapatkan qadha itu, maksudnya mengganti, adalah orang yang mendapatkan uzur karena berbuka. Jelas. Orang yang mendapatkan uzur. Adapun yang tidak mendapatkan uzur kemudian dia sengaja berbuka, maka apa? Tidak ada qadha bagi dia. Tidak ada qadha bagi dia. Ini juga masalah salat disebutkan para ulama, kan itu. Dia sengaja niat meninggalkan salat, kemudian keluar waktu. Nah, apakah sebagian ulama mengatakan wajib dia bertobat kemudian dia mengerjakan waktu yang salat yang sudah keluar itu. Tapi yang lebih tepat Allah alam tidak ada qadha kalau dia sengaja meninggalkan. Nah, disebutkan dalam athar sebagian riwayat, atharnya ini dari para sahabat, di antaranya athar dari Ibnu Mas'ud. Nah, disebutkan man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin lam yugzihi siyamud dahr. Siapa yang berbuka di siang hari Ramadan tanpa uzur, tanpa rukhsah, maka tidak ada lagi bagi dia untuk mengqadha setahun penuh. Udah habis. Enggak ada gunanya lagi diqadha, kan gitu. Begitu juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nah, ini sanadnya sahih. Kemudian diriwayatkan juga sanad atau athar dari sahabat, akan tetapi diperselisihkan para ulama, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasaha Allahu lah lam yaqdi anhu siyamud dahr. Siapa yang berbuka di siang hari Ramadan tanpa uzur, yang Allah telah mudahkan uzur itu, kan itu rukhsah itu, maka tidak ada lagi bagi dia untuk mengqadha saum yang dia tinggalkan 1 tahun penuh. Udah habis. Wadih. Nah, sekiranya athar ini sahih, maka khalas, yani menjadi fasil. Allahu a'lam, yang lebih dekat pendapat yang kedua. Yang lebih dekat pendapat yang kedua. Nah, dan ini dalam bentuk uqubah kata para ulama. Kan itu. Ini untuk menunjukkan hancurnya hati dia. Maksudnya, udah enggak bisa lagi kau qadha, udah habis. Kan bukan menunjukkan kemudahan malah, tapi harus menyerang mental, kan gitu harusnya. Tapi sebagian orang tidak terserang mentalnya, kan gitu. Kalau enggak ada kafarah udah habis, kan gitu. Ini kau sengaja kau berbuka di siang hari Ramadan, terus mau dikafar, mau diqadha nanti, yang enak lah pula itu. Sementara apa? Sementara Ramadan ini waktu yang ditentukan, kan itu, dan dia tidak memiliki uzur, tidak memiliki rukhsah. Sementara yang mendapatkan qadha itu bagi orang-orang yang mendapatkan rukhsah.
Nah, wallahu alam. Tapi kalaupun dia mau mengamalkan mengkafarah atau maksudnya mengqadha afwan, maka boleh. Nah. Kemudian man aftara bi ghairil jima' min aklin aw syurbin amdan fahal alaihi kafarah. Siapa yang berbuka tapi bukan karena jima' seperti makanan dan minuman, ya makan dan minum, apakah ada kafarah? Maksudnya apakah kafarahnya itu seperti kafarah jima', membebaskan budak, kemudian saum 2 hari berturut-turut, kan gitu. Nah, pendapat yang pertama mengatakan laisa alaihi kafarah, tidak ada kafarah bagi dia. Ini pendapat Sa'id ibn Jubair, An-Nakhai, Ibn Sirin, Syafi'i, Ahmad, wa Ibn Utsaimin, Ibn Hazm dan selainnya. Pendapat yang kedua mengatakan alaihi ma'alal mujami' minal kafarah, maka bagi dia kafarah sebagaimana kafaratul jima'. Nah, yang lebih tepat Allah alam pendapat yang pertama, maka tidak ada kafarah bagi dia. Nah, wadah. Bedakan antara kafarah dan qadha. Bedakan antara kafarah dan qadha. Qadha itu apa? Mengganti saum di hari yang kita berbuka pada saat. Kafarah itu hukuman. Hukumannya dengan apa? Membebaskan budak. Kemudian apa? 2 bulan saum berturut-turut. Kemudian yang ketiga apa? Memberikan makanan 60 orang miskin. Kemudian idza jama'a fi shaum ghairi Ramadan min qada'in aw nadhrin aw ghairihima fahal alaihi kafarah. Kalau dia misalnya mengqadha tapi bukan di bulan Ramadan, kan gitu kan? Karena ketika Ramadan itu enggak ada shaum kecuali Ramadan, enggak boleh niat qadha di situ. Jelas? Ini udah kita jelaskan di awal. Misalnya Syawal, misalnya dia mengqadha Ramadan yang telah dia batalkan saumnya di situ. Kemudian dia hubungan badan. Apakah berlaku hukum kafarah? Yang 3 tadi? Qana lagi enggak? Naam, wadah. Berkata Ibn Abdul Bar rahimahullah, ajma'u ala anna al-mujami' fi qada'i Ramadan 'amidan la kafarata alaih. Hasya Qatadah wahdah. Telah sepakat ahlul ilm, bagi orang yang melakukan jima' tapi bukan di bulan Ramadan, tapi dalam rangka mengqadha Ramadan ini, kan gitu, maka tidak ada kafarah baginya. Karena kata para ulama, ini hurmatul Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan di siang hari, kan gitu. Nah, taib. Kemudian man wata'a miraran yawm wahid qabla an yukaffir alaihi kafaratan wahidah, famadha alaihi? Kalau dia misalnya melakukan hubungan badan pada satu hari itu berkali-kali sebelum dia membayar kafarahnya, berapa kafarah yang dia bayar? Ya kan? Misalnya sehari 3 kali tapi belum dibayar, apakah 3 kali membebaskan budak kemudian 60 miskin kali 3 wadah, atau saum jadi 6 bulan? واضح. قال ابن عبد البر رحمه الله وأجمع على أن ليس على من وطأ مرارا في يوم واحد إلا كفارة واحدة. Sepakat juga para ulama, siapa yang melakukan jima' berulang-ulang pada hari yang sama sebelum dia membayarkan kafarah, maka cuma 1 kali kafarah dia bayarkan. Nah, tapi kalau sudah dia bayar misalnya, kan gitu, kemudian besoknya dia ulang lagi, dia wajib lagi membayar kafarah yang berbeda. Nah, itu dia masalah selanjutnya, biar ringkas. Taib. Ini masalah hal kafarah al-mujami' fi nahari Ramadan ala tertib atau ala takhir.
orang yang membayar kafarah ini apakah boleh langsung memilih kan gitu? Nah, atau dia wajib misalnya, oke lah, yang pertama membebaskan budak, enggak lagi budak sekarang. Wajib dia apa? Wajib dia saum 2 bulan berturut-turut, kan gitu kan? Nah, atau dia boleh langsung, udahlah 60 miskin aja lah. Nah, ini kita singgung di pertemuan sebelumnya. Pendapat yang pertama mengatakan al-kaffaratu ala tertib, yakni sesuai dengan urutan. Yang pertama apa? Membebaskan budak. Kalau enggak ada, saum 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak ada, fa illam yastati' fa it'am 60 miskina. Nah, wa huwa qaul jumhur ahli al-ilm. Maksudnya kalau dia enggak mampu, kan gitu. Wal qaul ats-tsani 'ala at-takhir, yakni dia boleh langsung apa? Memilih. Dia boleh langsung memilih. Ini riwayat dari Malik dan Ahmad. Nah, wallahu a'lam. Inilah yang lebih tepat, Allah alam. Seorang boleh memilih, dan sebagaimana kita sebutkan, sebagian ulama mengatakan kalau dia orang yang banyak uang, dia boleh, maksudnya enak, ringan rasanya membebaskan budak, atau ringan rasanya memberikan makan, kan gitu, atau misalnya kafarah al-yamin, bersumpah, maka enggak masalah, silahkan, kan gitu, silahkan. Supaya apa? Semakin banyak orang yang tertolong, semakin banyak orang yang terbebaskan budak dari perbudakan. Nah, wallahu a'lam. Kemudian apakah disyaratkan yang dibebaskan budak misalnya seorang wanita atau seorang yang beriman? Nah, jumhur ahli ilm mensyaratkan yang dibebaskan harus yang beriman. Sebagaimana disebutkan fakku raqabah mu'minah, maka bebaskan budak yang beriman. Begitu juga hadis yang seorang wanita tadi, kan gitu, yang di apa namanya, dipukul oleh seorang sahabat, kemudian kafarahnya adalah membebaskannya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, aina Allah, di mana Allah? Dia mengatakan di atas langit. Nah, kemudian kalau dia sudah masuk, kan dia belum dapatkan budak misalnya, kemudian dia saum 2 bulan berturut-turut, tiba-tiba ada ini budak nih, wadah, atau dia mampu, ada duit, dapat hadiah dari orang atau dihibahkan, wadah, apa yang wajib bagi dia? Sebagian ulama mengatakan wajib bagi dia keluar. Nah, udah, apa lagi lanjutkan, silahkan bebaskan budak. Nah, Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Fadhal. Seseorang ini dia profesinya kerja keras, ada masa-masanya dia bekerja keras, ladang, memanen sawit, dan dia sudah mensyaki kalau dia puasa ini pasti akan bermudarat bagi dia, harus berbuka. Pertanyaan itu boleh nggak dia meniatkan dari sahur dia tidak ikut sahur, atau dia tetap sahur juga, Ustaz? Maksudnya dia safar enggak? Tidak, Ustaz. Dia momen dodos ada ceritanya, Ustaz. Dan memang nggak ada ceritanya kalau udah mendodos itu pasti harus makan, di siang itu harus makan, dan dia harus batal puasanya. Apakah dia boleh tidak dari sahur itu tidak sahur lagi, tetap berpuasa, atau bagaimana? Allah alam. Yang jelas kalau dia tahu kemampuan dia, kan gitu. Ini disebutkan para ulama masalah ini tentang orang-orang yang kerja, seperti para pengecor dan sifat kerja-kerja berat, kan gitu, yang para kuli dan tukang yang memang harus dikerjakan. Ada pembahasan khusus di masalah ini. Pernah Syekh kita juga berfatwa masalah ini tentang orang-orang yang kerja ini.
Nah, apakah boleh mereka misalnya berbuka kan gitu? Jangankan untuk saumnya misalnya. Yang pertama yang wajib bagi dia harusnya untuk saum, dia niatkan kan gitu. Dia niatkan. Kemudian dia apabila enggak mampu, baru dia misalnya kalau udah mau mati, udah mau lomas atau gimana, baru dia berbuka misalnya. Baru dia berbuka. Kemudian juga masalah tentang orang-orang yang kayak gini, apa hukumnya? Apa hukumnya? Apakah boleh mereka perbuatan mereka ini? Kan gitu secara hukum. InsyaAllah nanti kita pelajari lagi. Gak ingat secara pasti rinciannya. Tentang orang-orang yang kasusnya kayak gini. Karena memang itu tadi, kalau apabila keadaan darurat boleh mungkin. Keadaan darurat. Tapi apakah itu darurat? Apakah manen darurat? Bisa nggak di sebulan dulu kosong, ya kan? Nggak apa-apa kan sebulan nggak dipanen. Dipanen orang. Apakah darurat? Mudarat. Maksudnya itu tadi, apakah sampai pada tingkat darurat? Itu dia. Apakah sampai tingkat darurat? Allah Alam, perlu kita murajaah lagi permasalahan ini. Apa patokannya kan gitu? Yang boleh seseorang melakukan itu. Misal kayak pembangunan titik, oke lah itu memang mungkin darurat kan gitu. Nggak bisa orang jalan. Kalau nggak dicor misalnya, mungkin masih bisa kita katakan ini darurat. Karena nggak bisa jalan nanti, gimana kan gitu. Dan tukang-tukang ini nggak mungkin saum mereka. Boleh nggak mereka berpuasa? Boleh nggak mereka berbuka? Atau dari awal mereka memang udah nggak perlu sahur lagi. Orang nanti siang ngecor kan gitu. Ini ada perinciannya khusus, mungkin bisa nanti kita pelajari lagi. Allah alam. Ada lagi. Oh, ini masalah, apakah disyaratkan tatabu fi siyamil kafarah? 2 bulan itu apakah harus berturut-turut? Bisa nggak dicicil? Kan itu. Jadi Senin Kamis misalnya, sampai itu setahun Senin Kamis. Kalau 4 Senin Kamis kan 1 pekan berarti 2 kali. 2 kali 4 8. 8 kali 12. Mungkin misalnya kalau mereka mau niatkan kan gitu. Fi khilaf, maka yang lebih tepat Allah alam mutatabi. Yani harus berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut. Yani 60 hari. Kemudian apakah disyaratkan 1 bulan ini misalnya Syawal kan itu full atau setelahnya atau kapan boleh? Pokoknya 60 hari mentok, itu aja apanya. Itu aja patokannya. Ada lagi yang iskal. Abu Rashid. Sakit itu ada 2 kata para ulama. Ada al-marad alladhi la yurja bur'uhu. Sakit yang udah enggak ada harapan sembuh. Maka orang yang kayak gini cukup membayar fidyah. Enggak lagi harapan sehat. Tiap tahun sakit. Adapun sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, maka wajib dia mengqadha. Wadih. Maksudnya sakit kapan yang bisa dikatakan boleh berbuka gitu? Apa patokannya? Apakah cuma poning kepala kan gitu? Sakit yang memudaratkan badan. Dan ini bertingkat-tingkat kan gitu. Yang memang memudaratkan yang seseorang masyaqqah enggak sanggup juga. Itulah yang boleh mengambil rukhsah. Adapun sakit yasir misalnya mendonyutnya sikit, ini dikatakan sakit bukannya kenapa-napa kan gitu. Maksudnya berbuka pun dia bukannya hilang langsung. Kan gitu. Tapi kalau sakit yang memang oyong udah sampai mau pingsan misalnya mudarat ke badan atau semakin parah, maka silahkan mengambil rukhsah. Allahu a'lam. Begitu juga misalnya hukum ke masjid itu sama dikiaskan. Kan gitu. Orang yang sakit kan tidak wajib ke masjid. Maka sakit yang gimana? Kan gitu. Apakah cuma pilek-pilek sikit? Maksudnya itu tadi, kalau dia penyakit yang tidak membuat penyakit itu semakin parah, semakin lama sembuhnya atau tidak memudaratkan badan, maka wajib bagi dia
mengerjakan ibadah itu. Tapi kalau memang mengganggu kesehatannya dan semakin membuat penyakitnya parah, maka boleh dia mengambil rukhsah. Allahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.